Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada dunia, Yaqulullahu Ta'ala lid-dunya, Allah berkalam kepada dunia, ya dunya murri ala awliyai wala tahluli lahum fataftinihim. Wahai dunia, jadilah pahit bagi kekasihku dan janganlah pernah manis untuk mereka, karena jika engkau manis bagi mereka, engkau akan menjadi fitnah bagi mereka, menjadi ujian bagi mereka. Ini kalam Allah ke dunia, ya. Jadi dunia ini dapat kalam, ya. Maka ciri-ciri kekasih Allah, walaupun dunia di tangannya, tapi dia nggak pernah mencintai dunia, karena bagi dia dunia itu pahit. Dunia itu pahit. Jadi kalau antum mulai merasakan manisnya dunia, itu masalah, berarti bukan kekasih Allah. Oleh karena itu, untuk memahitkan dunia, selalu ketuk kolbunya dengan nama Allah. Terus sebut nama Allah, 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 terus. Ya, sehingga tidak sempat dunia itu bersemayam di kolbu. Baru memasuk, sebut lagi nama Allah. Baru masuk, sebut nama Allah. Itulah sebabnya, walaupun secara fiqih, ikut majelis itu sunat, tapi secara ilmu hakikat, ngaji dan ikut zikir itu wajib. Bukan karena pengajiannya dengan Buya Aldobi, dengan biasa, bukan. Tapi karena pengajian itu, kajian dan zikir itu dapat mendorong dunia keluar. Suluk itikaf, kenapa kemudian menjadi hampir wajib bagi seorang salik? Karena dapat mendorong dunia keluar, dan keluarnya lebih cepat dari orang-orang yang ngaji 10 tahun. Antum itikaf 10 hari, itu dibimbing oleh guru yang tepat, itu cepat, kerak-kerak dunianya cepat keluar itu. Rasain sendiri, ya, rasain sendiri. Kapan sadarnya? Kalau sudah keluar. Kalau sudah keluar baru berasa, oh gini dongnya dunia ya gitu. Baru terasa kalimat dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Menyebut Allah, mengenal Allah lebih besar, lebih nikmat. Ya. Ini kalam Allah kepada dunia. Jadi dunia sudah dikutuk dari para kekasihnya. Maka selevel Imam Syazili, itu beliau orang kaya, Imam Maturidi, beliau punya tanah hektaran. Kalau panen, Imam Maturidi, dia tidak bagikan untuk keluarganya dulu. Disisihkan dulu untuk semua fuqara masakin, tetangga dan teman-temannya. Maka dia sekali 3 bulan panen, dan dia bagi semuanya kepada, setiap akhir tahun dan setiap panen dia nggak wajib keluar zakat. Kenapa? Sebelum dibayar zakat sudah habis duluan. Imam Al-Maturidi dan alhamdulillah kami pernah ziarah ke sana. Di Samarkand. Ya, di Samarkand, alhamdulillah. Nanti kalau yang beruntung ke Samarkand, ziarah ke Imam Maturidi, baca Yasin di sana. Itu amalan wiridan beliau itu. Ya, nikmat sekali baca Yasin di situ. Begitu juga Imam Syazili. Imam Syazili sebelum ke Mesir, hidupnya sangat pahit sekali, sangat berat sekali. Diusir, dikafirkan, disebut sesat. Jadi selevel Imam Syazili begitu. Disebut gila, penyihir. Akhirnya dapat titah dari Allah secara ilham. Syazili intaqil ila Misra. Pindah ke Mesir. Ketika dia masuk gerbang Alexandria, Imam Syazili ngomong di kitab Lataiful Firman, dinukil oleh Imam Athaillah, Allah, ya, aku mendengar kalam di kalbuku, itu kalam Allah.
ilhami. Wahai Syazili, inilah akhir penderitaanmu dan awal kebahagiaan. Disitulah sebabnya kenapa Mesir menjadi Darus Syaziliyah, negeri kampung Tarekat Syazili. Padahal dia bukan orang Mesir. Ya, alhamdulillah kami dan Buya Aldomi hampir tersesat di sana dan nggak bisa pulang. Alhamdulillah ya. Insya Allah akhir tahun kita ke Uzbek ya. Insya Allah. Silakan nambung dulu lah. Kalau nggak doanya aja yang sampai. Ahaqqun nas birridha, kalimat hikmah yang ketiga. Orang yang paling berhak atau yang semestinya ridha kepada Allah adalah orang yang mengenal Allah, ahlul ma'rifah billah. Kalau orang Islam itu mengaku kenal Allah, terus coblosan dia nggak lolos, harusnya dia ridho dong. Gak usah pemakzulan lah, ya. Nggak sekunang ngomong-ngomong di TV sampai berdiri-berdiri kan, ngata-ngatain orang, itu ngapain itu? Ya, nggak kelihatan pejuang orang kenal Allahnya, nggak kelihatan. Malu-maluin sebagai orang Islam. Ya. Ahaqqun nas birridha anillah ahlul ma'rifati billah. Orang yang sepantasnya lebih dahulu ridho kepada Allah yaitu orang yang kenal Allah. Nabi SAW karena kenal dengan Sayyidah Aisyah, maka waktu Sayyidah Aisyah menjatuhkan gelas piring, marah nggak Nabi SAW? Yang marah orang Syiah. Jadi teman saya orang Syiah ngomong ini, Ish hadha Aisyah. Hadi Aisyah. Nah, apa-apanya Aisyah? Masa dia berani buang piring depan Nabi? Kurang ajar nih bini ini. Nabinya nggak pernah marahin Aisyah. Kenapa ente marahin Aisyah? Itu rempong sendiri deh Tuhan itu. Maka mu'zamur rafidah jahiluna billah wa bi Rasulillah. Kebanyakan kelompok Rafidah itu nggak kenal Rasulullah SAW. Ya. Kalimat hikmah yang ke-4. Ini tentang ahlul Quran. Adab orang yang memikul ilmu Quran. La yanbaghi li hamil Quran, tidaklah pantas bagi orang yang memikul ilmu Quran, baik hafalan atau sejenisnya, ayyakuna lahu ila makhluqin hajah, dia berhajat kepada makhluk. Itu sebabnya banyak kiai di Banten, di Madura, di Jawa tidak mau terima bantuan pemerintah. Terjemahannya gitu. Tapi kiai saya mau terima. Saya tanyalah bab ini. Jawaban beliau, kan kita nggak minta-minta, kita dikasih doang kok katanya. Oh gitu. Imam Syaroni nggak mau terima. Imam Syaroni itu kalau ada penguasa bawa duit 1 kardus tuh nggak mau terima dia, dibalikin. Tapi imam yang sebelahnya Imam Syaroni terima. Ya itu pilihan mereka. Yang penting mereka sepakat dalam satu hal, mereka nggak minta-minta, nggak makhluk kiai proposal. Gitu. Ya. Semoga tidak tersinggung dengan kalimat itu. Ya tersenggol sih nggak apa-apa. La ilal khulafa, tidak kepada para pemimpin, pejabat, faman dunahum, apalagi pengusaha ataupun di bawahnya. Yang bagian takuna hawaijul khalqi kulluhum ilaih, ya. Justru sebaliknya, orang yang kenal Allah, memikul ilmu Quran, hajat makhluklah yang datang ke dia. Maka kita lihat setiap musim-musim politik banyak calon stres datang ke ustadz, ke kiai kan, minta restu.
Ada orang minta didoain jadi apa gitu ya. Tapi ya begitu deh. Datangnya cuma pas mau ya urusan politik, dan itu terjadi. Jadi di zaman Imam Sya'rani, pejabat-pejabat itu datang ke beliau cuma karena ada masalah. Jadi dia mulai dicurigai di istana sebagai koruptor, lalu datang ke kiai. Nanti kiai kasih wiridan biar selamat. Ya. Dulu ada presiden kita di Indonesia ini, dia undang semua mursyid-mursyid ahli zikir di Indonesia untuk zikir di istana, supaya keluarga dia, partai dia selamat. Sampai begitu. Ingin menyelamatkan manusia, keluarga dia dalam urusan dunia pakai amalan akhirat. Yang benar gimana? Ambil dunia untuk nyelamatin akhirat, gitu yang benar. Ambil dunia bagi-bagi gitu. Lakianya kok mau juga tuh datang ya. Heran saya. Lam yudrik indana. Kita nggak anti pemerintah loh ya. Kita nggak anti pejabat, kita nggak anti penguasa. Kalau kita emang nggak yang nggak boleh itu kan tatruk babal umara. Kamu datang-datang begini-gini ke para umara, itu nggak boleh. Cari-cari muka. Tapi membersamai mereka boleh nggak? Maka saya husnuzon kepada kiai, habib, syekh, ulama yang membersamai para pemimpin. Kenapa kita berbaik sangka? Kalau bukan mereka yang di belakang, dukun di belakangnya. Pilih mana? Pilih mana, dukun atau kiai? Mending kiai ya. Cuma ada yang nggak kebagian, nasabnya yang disalahin. Allahumma sholli ala Muhammad. La yanbaghi li hamil al-Qur'an lam yudrik indana man adraka bi kasrati siyamin wala salatin inma adraka bi sakha'in nafsi wa salamati sadri wa nusri lil ummah. Ilmu kemakrifatan, ilmu kewalian yang kami dapat, kata Imam Sulami pada sallallahu alaihi, tidak didapat dengan banyak kuantitas ibadah, bukan dengan kuantitas ritual, tapi dengan tazkiyah dan spiritual. Lam yudrik indana man adraka, ya, atau lam yudrak, tidaklah dapat orang mencapai yang kami capai dengan banyak sholat, banyak zikir. Tapi orang akan mencapai yang kami capai bisakha'in nafsi, dengan humble, easy going. Sakha ini juga bisa arti dermawan, pemurah. Maka orang-orang pelit nggak bisa masuk tasawuf, tuh nggak bisa. Ya. Maka pelit itu penyakit, obatnya bertorikoh dulu, baru nanti bisa jadi sufi. Tidak semua orang bertorikoh itu sufi, ya. Jadi jangan heran orang bertorikoh itu tengkar-tengkar tuh wajar. Jatman tuh kiai-kiainya tengkar-tengkar tuh saya maklumi. Kenapa? Karena mereka baru bertorikoh. Ya, suka nyari kesalahan orang, walaupun digelarnya mursyid apa kayak. Ya, wajar. Kenapa? Mereka mengira mencapai makom-makom ini dengan kualitas zikir 70.000, ya, sholat banyak-banyak. Dan dia lupa, itu kan amalan pribadi. Amalan yang paling hebat itu bukan amalan pribadi. Amalan mencintai umat. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatiin. Kalian tidak akan dapat makom kami kecuali dengan dermawan, rendah hati, easy going. Kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Wasalamatu sadar, tidak menyimpan dendam, sakit hati, busuk hati kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wanus lil ummah, dan tulus untuk membantu, menasihati umat, berkorban untuk umat. Nah, di dalam mustalah sufi,
Orang yang suka berkorban itu disebut futuwah, dari kata fata. Apa istilahnya? Futuwah. Diambil dari lafaz fata yang ada pada asistennya Nabi Musa. Nabi Musa itu punya asisten, itu anak muda. Namanya Yusha bin Nun, disebut fata. Si fata ini dia berkorban, mau bawain khidmat kepada Nabi Musa yang gak jelas mau kemana. Cuma suruh bilang ini, kamu bawa ya ikan ini, katanya sih ikan koi. Bener gak itu walau alam, tanya sama ahlinya. Ikan itu kecil, dibawa, itu kayak gak masuk akal, ngapain coba bawa ikan? Apa urusannya ikan itu dengan Nabi Khidir? Dan fata, karena dia berguru kepada Nabi Musa, dia tinggalkan egonya, dia tinggalkan kampungnya, dia masih muda, dia tinggalkan kekasihnya. Gak kuat. Gak kuat sudah. Ya. Kalau diribat, kalau bisa antum dapat kekasih di sini. Kita fasilitasi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Untung bab poligami masih ditutup diribat kan. Kalau enggak udah senang tuh. Enggak ada. Masih ketutup. Ntar lagi kebuka katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi perhatikan di sini, mencapai makom kewalian yang dimaksud Imam Fudail itu bukan dengan banyak wirid saja. Wirid penting, tapi mesti ada wirid yang lebih besar, yaitu wirid sosial. Ini wirid sosial. Kita disakitin orang, kita nggak sakit hati, namanya salamatus sadar. Di depan dia ngomong apa, di belakang dia ngomong lain, antum kemudian berlepas, ya sudah, nggak apa-apa. Itu namanya salamatus sadar. Udah begitu belum? Ya. Kalau salamatus saudara istri, membiarkan suami kawin lagi katanya. Enggak ya, itu jangan jadi modus ya. Lam yatazayyan an-nas bi syai'in afdal min as-sidqi wa talabil halal. Oke. Lupakan itu, candanya selesai ya. Lam yatazayyan an-nas bi syai'in afdal min as-sidqi wa talabil halal. Tidak adalah perhiasan manusia yang lebih afdol daripada dua hal saja. Satu, sidq, kesungguhan dan kejujuran kepada Allah, dan talabil halal, dan mencari nafkah yang halal meskipun sedikit. Ya. Maka guru itu senang memurid yang shadiq, meskipun amalannya dikit. Yang penting dia shadiq aja, tasdik. Ya. Dan talabil halal, murid itu kenapa nggak bisa menikmati zikir? Karena dia makannya nggak baca bismillah. Cek aja hari itu antum nggak makan pakai bismillah, minum nggak pakai bismillah, itu zikir nggak enak. Apalagi makannya haram. Gitu. Yang aneh makannya haram tapi pakai bismillah. Ceritanya tuh. Ya, dihalalin. Mulai lagi nih ya. Aslul zuhdi. Nah, ini hikmah keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang kira zuhud itu membuang harta, membuang dunia. Bukan. Aslul zuhdi, inti daripada kezuhudan, intisari, intipati daripada kezuhudan apa? Ar-ridha anillah. Ridha, terima, nerimo apa yang Allah
tetapkan bagimu. Itulah zuhud yang dimaksud para sufi. Jadi jangan heran Imam Syazili kendaraannya banyak dan haji setiap tahun. Ya, kenapa? Dia ridho dengan pemberian Allah yang dulu dan sekarang. Dulu sedikit, sekarang banyak. Itu dia ridho. Ya. Man arfan nas istarah. Siapa yang kenal hakikat manusia. Jadi beda an-nas dan insan. Insan itu hakikat kita. Kalau an-nas manusia kebanyakan. Siapa yang kenal siapa itu manusia, istaraha. Dia akan rehat. Manusia sifatnya apa? Pelupa. Benar nggak? Ini orang ngaji-ngaji begini jangan dikira benar semua ini. Benar nggak? Ya, karena dia ngerasa nggak benar maka dia ngaji gitu. Begitu nggak? Jadi nanti antum jangan ngomong gini. Masa murid tarekat begini? Jangan begitu. Justru karena dia murid tarekat, dia baru murid maka dia begitu. Ya. Hatta dia jadi seorang mursyid, karena dia seorang manusia, pasti ada celah begitu. Ya. Kecuali guru antum nabi. Nah, banyak murid menuntut gurunya jadi nabi. Banyak murid menuntut gurunya jadi malaikat. Benar nggak? Masa si guru begitu? Kata si murid, lah ente aja yang jadi guru. Nah, nggak begitu kalau kita berguru. Guru itu bukan malaikat, dia seorang manusia. Istaraha. Murid ketika datang ke guru, guru juga memandang begitu. Kok kadang muridnya begini, kadang muridnya begitu. Ya guru sudah paham, wajar kan dia manusia, dia bukan malaikat. Ya. Kata Buya Aldom ini, amalkan zikir ini pada sholat. Iya diamalin sekali 15 hari gitu. Ya diamalum itu. Yang penting jujur. Nah, apa itu? Ada yang jujur itu? Kalau mau kenal orang lagi seneng apa lagi marah? Kalau mau kenal orang, lihat dia lagi marah. Nah, coba perhatikan. Inni la a'taqid ikha'a ar-rajul fi ridha. Menurutku, kata Imam Fudail, persaudaraan itu tidak hanya dalam bab yang senang-senang. Walakinni a'taqid ikha'ahu fil ghadab. Perhatikan dia saat marah. Apa yang dia kalamkan, apa yang dia katakan. Barulah ketahuan dia saudaramu atau tidak. Ya. Gimana? Sudah ketemu teman begitu? Lagi marah pun dia masih bisa jaga. Gitu. Dia marah, dia mungkin kata-katanya nyakitin, tapi dia masih bisa jaga. Bisa nggak begitu? Ya. Gampang, ini naikin dikit. Bukanlah guru itu pas lagi sedang-sedang ngaji gini, lihat guru lagi marah, marahnya ngapain? Marahnya urusan ma'rifatullah atau urusan ego dia? Nah, kalau guru marah ego dia nggak masuk, bukan guru sejati. Dia bukan mursyid kamil, mursyid naqis. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, dulu ada fenomena yang disebut qurra. Qurra ini para pembaca. Bisa pembaca Quran, hafiz Quran, ahli tilawah, qiraat, juga bisa pembaca hadis. Qurra disebut apa? Jamak dari qari. Ada image agak kurang enak terhadap qurra itu. Nah, semoga agak beda qari sekarang dengan qurra dulu. Ini silakan nanti kalau dapat feel-nya, oh maksudnya kali begini gitu ya.
Kita terjemahin harfiah dulu. Taba'ada ya taba'adu, taba'at ya taba'at minal qurra. Menjauhlah kamu dari para qurra, para pembaca Quran atau orang yang suka tampil-tampil maksudnya. Fa innahum in habbuka, karena mereka jika senang kepada engkau, madahuka, mereka pujimu, bima laisa fika, dengan pujian yang tidak pantas ada pada dirimu. Oh, ternyata qurra di sini maksudnya syu'ara, bukan qurra para pembaca Quran, tapi para, kalau dulu mungkin sastrawan, mereka berfungsi sebagai pemberita. Sekarang boleh kita sebut wartawan. Buzzer. Bisa juga tuh ya. Benar juga tuh. Iya, ada kemarin buzzer puji-puji Jokowi, sekarang benci banget sama Jokowi kan. Kita bingung itu ya. Kayaknya nggak ada kucuran dana lagi kayaknya. Kayaknya begitu sih. Ada yang dulu kalau ketemu cipika-cipiki, sekarang hantam-hantaman. Ya, nyalon lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada yang abadi ternyata. Kalau mereka si buzzer ini, nah ini mungkin lebih pas nih buzzer ini. Buzzer yang nyamar jadi wartawan, jadi pemberita, atau jadi YouTuber. Hati-hati sama mereka. Kenapa? Mereka itu lagi cari viewer. Ya. Jika mereka senang kepadamu, dia akan puji kamu supaya orang yang dengar ikut dia. Supaya apa? Viewernya mbak. Ada kan? Begini kan? Begitu kan? Ternyata dulu formatnya begitu Bu ya. Tapi kalau sudah nggak senang, takut viewernya hilang, abghaduka, ya, kalau mereka nggak senang sama kamu, syahidu alaik, maka mereka akan memberikan persaksian buruk terhadapmu. Wa qubila minhum, dan mereka tetap diterima. Ya, jelek-jelekin orang. Oh, kayaknya sekarang ya sebagian YouTuber masuk ke situ. Kalau lagi masyhur, oh puji-puji kerjanya keren, al-sunnah wal jamaah. Ya, pas sudah, kayaknya ada yang nyerang nih, ambil jarak takut viewer kita hilang. Ya, karena takut dengan kalimat, dulu mah saya ikut dia, kalau sekarang mah enggak. Takut dengan kalimat begitu. Padahal, idza araftan nas istarahta. Kalau engkau kenal hakikat manusia itu sifatnya apa, kamu akan rehat dari manusia. Jangan senang dipuji, juga jangan sedih kalau dicaci, biasa aja. Ya. Maka ini buya-buya ini siapa tahu nanti viral kan. Mohon maaf ya. Ini kan udah mulai-mulai nih. Biasa aja. Orang yang muji-muji kita itu belum tentu selamanya muji kita. Dia muji sesuatu yang ada di pikiran dia, terlihat pada kita. Beda dengan murid yang shadiq. Murid yang shadiq memandang gurunya pewaris Rasulullah SAW, maka dia memuji gurunya karena memuji Rasulullah SAW. Lalu kalau dia melihat aib pada gurunya, dia mengatakan, ya guru saya bukan Nabi. Jadi kalau ada orang jelekin gurunya, emang guru saya bukan Nabi, guru saya emang jelek. Tapi dia sadar dengan kejelekannya, sedangkan ente jelek, nggak sadar ente jelek. Kenapa kita berguru kepada guru kita itu? Karena dia merasa dirinya hina dan dia sadar dirinya hina. Dan mereka yang mengajarkan kehinaan itu kepada kita. Ya. Jadi kalau belajar thariqat itu cuma wirid-wiridan, ngaji-ngaji umum, itu standar. Antum nanti dikritik orang nggak akan kuat. Ya, ada santri kita viral dikit, dibully di kolom komentar YouTube, langsung off name. Masuk UGD langsung. Serius. Ternyata serangan fisik itu lebih dahsyat daripada santet.
Serangan psikologis itu lebih dahsyat daripada santet. Itu kalau dimusuhin di sosial media, itu lebih ganas tuh. Santet lewat, teluh lewat. Oleh karenanya, kita tidak pernah menyarankan antum silakan punya sosial media, tapi jangan aktif dalam bertengkar di situ. Ya. Jadi kalimat balas membalas itu kalau perlu nggak usah diperhatikan. Oke? Wah, masih banyak nih. Wasula an tawadu. Beliau ditanya mengenai hakikat tawadu. Tawadu ngapain? Tawadu itu apa? Jalan begini-gini gitu ya. Ya. Tawadu itu apain? Rendah hati. Pakai baju biasa gitu ya. Begitu. Ngomongnya kulo gitu ya. Hamba gitu. Itu mah bukan. Itu tata kerama namanya. Tawadu dengan tata kerama beda. Tawadu dari kata tawadhu'a, ya tawadhu'u tawadu'an, wadha'a. Meletakkan egomu, membuang egomu, itu yang disebut tawadhu. Ya. Ego itu aku, merasa aku. Contohnya gini, mohon maaf, antum dapat ijazah nih, thariqat apa gitu di Jawa atau di Arab, terus duduk di majelis Syekh Fulan, duduk begini, aneh nih mursyid, pengen dihargai kayak orang-orang lain, padahal orang nggak kenal kita. Terus pas kenalan, kenalkan saya mursyid tarekat. Begitu gak? Atau ngomong ini, sesama mursyid jangan gitulah. Emang begitu? Itu namanya tidak meletakkan kediriannya. Ya. Ya, itu pengalaman Buya Alom itu ketemu orang begitu tuh. Ashtahi mardan bila awad. Ini jangan ditiru ya. Ini beliau ngomong. Saya berharap kalau sakit nggak ada orang berkunjung, maksudnya nggak dianggap. Dia sampai ke situ loh. Naruh egonya sampai begitu. Saya waktu kecil senang kalau tidak dikunjungi orang. Tapi pas sudah mulai kuliah, sakit, nggak ada orang juga, sedih. Oh, berarti kita ngerasa diri kita penting ya toh? Ketika sakit, teman dekat nggak datang, ngamuk bukan main. Nggak mau lagi temenan sama dia. Ada jamaah kita yang begitu juga. Orang tua dia meninggal, nggak datang orang itu takziah. Akhirnya mereka musuhan. Kamu ini kebangetan. Masa orang tuaku datang, kamu nggak datang? Teman apaan kamu itu? Gitu ngomongnya. Sampai hari ini mereka nggak baikan. Padahal dalam tasawuf, ashtahi maradan bila awad. Saya kalau sakit berharap tidak ada yang menjenguk. Karena aku tiadalah siapa-siapa. Gitu. Tapi Fudail waktu sakit gimana? Setiap detik ada orang yang datang. Kecuali khodamnya mengatakan tutup pintu, udah selesai. Ini guru lagi rehat, kalian nggak boleh masuk, baru nggak bisa orang masuk. Pengen disowanin ya? Ya. Bener nggak? Ada nggak berpikir saya tuh pengen disowanin orang gitu? Penting amat ya. Ya. Nah inilah yang kemudian diabadikan dalam sebagian orang menjaga yang dia sebut adat. Hati-hati. Dia mengatakan ini loh adat, tata krama adat. Ternyata hanya tata krama menjaga ego. Dan itu kejadian loh, ya. Apalagi di kampung-kampung yang menganggap dirinya beradat. Coba antum lihat sudah. Kayak ada tuh Dodo ini, kalau ponakannya nggak datang dia marah nih. Marah dia. Ya. Apalagi
di sana anak kemenakan ya, anak dari jalur ibu. Datang ngasih undangan. Bisa diusir itu. Kalau di Padang itu kalau masih keluarga besar nggak boleh ngasih undangan, nggak boleh mengundang. Yang ada memberitahu dan meminta restu. Beda, memberitahu, minta restu. Datuk, saya nih mau nikah, mohon restunya tanggal sekian. Jangan kasih undangan, nanti dia bilang, emang aku siapamu? Itu nanti. Tapi adat justru kemudian melanggengkan keakuan daripada tetua-tetua. Benar nggak? Nah inilah yang menjadi problem di kampung yang beradat. Ya. Padahal adat, hakikat adat itu syariat. Seharusnya orang nggak begitu. Seharusnya. Ya. Wah ini kayaknya kita kena semua ini. Hikmah keberapa ini? 13. Nomornya 13 lagi, horor. Inna fikum khoslatain. Ada dua hal yang ada pada kamu dan itu bagian daripada kejahilanmu. Jahal dalam bahasa Arab itu bisa berkaitan sesuatu yang menjatuhkan marwah. Menjatuhkan apa? Marwah, tahu marwah? Harga diri. Apa itu? Ad-dhahku min ghairi ujubin, min ghairi bukan ujubin, ajibin. Kalau ujub lain, ajibin. Tertawa padahal tidak unik. Gak menarik ketawa. Itu orang ngapain tuh? Bukan. Ini sesuatu yang gak menarik tapi diketawa gitu. Bukan ngenyek. Jadi saya setelah pulang dari suluk, saya ngeliat ada orang nonton lawakan di TV. Saya bingung, apa sih yang lucu? Jadi ada hal yang menurut saya gak lucu, bagi dia lucu. Dan yang menurut saya lucu, bagi dia gak lucu. Repot deh kalau itu begitu ya. Maksudnya gini, mengagumi sesuatu yang tidak perlu dikagumi. Takjub kepada sesuatu yang tidak perlu ditakjubi. Itu yang maksudnya ad-dhahak min ghairi ajib. Bukan ngenyek, bukan. Bahasa Arabnya beda. Idhak kalau ngenyek itu ya. Wa tasabbuh ay naum fi awalin nahar min ghairi sahrin. Bangun subuh hari tapi tidak tahajud malam hari atau tidak witir malam hari. Tidak bangun sejenak di malam hari. Itu bagian dari kejahilan. Yang pertama, jahil menurut manusia. Yang kedua, jahil menurut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man azhara li akhihi 14 al-wudda wa safa'a bilisanihi wa admara lahu al-adawata wal baghdha'a la'anahu Allah fa'asammahu wa 'ama basirata qalbi. Siapa yang menzahirkan cinta kepada saudaranya tapi membatinkan permusuhan, la'anahu Allah. Allah kutuk dia. Allah butakan matanya, Allah tulikan telinganya. Maksudnya nggak peka. Itu pengkhianat. Maka pengkhianat itu wajar nggak punya kepekaan sosial. Ya, walaupun kemudian sudah jadi public figure. Man azhara li akhi wa qala fi qawlihi tabaraka wa ta'ala inna fi hadha la balaghan liqaumin 'abidin. Ini nomor berapa? Surat Al-Anbiya ayat 106. Ayat inna fi hadza, sesungguhnya pada hal ini la balaghan, terdapat terdapat penyampaian bagi kaumin abidin, kaum yang ahli ibadah. Siapa yang disebut ahli ibadah? Alladzina yuhafizuna ala salatil khams, yang menjaga salawat 5 waktu.
Jadi siapa bilang sufi nggak sholat ya? Kana yuqal, nomor berapa? Ju'ila syarru kulluhu fi bait wa ju'ila miftahu ar-rughbah fi dunya wa ju'ila al-khairu kulluhu fi bait wa ju'ila miftahu az-zuhdu fi dunya. Jadi kalau mau sukses dimulai dari dunia, mau gagal dimulai dari dunia, mau kalah dimulai dari dunia, mau menang mulai dari dunia. Sorry ya, terjemahannya bukan dunia, lebih pasnya. Kalau mau menang, mau kalah, mau baik, mau buruk, dimulai dari rumah. Tapi kalau begitu Imam Ghazali, al-bait yani sadruka. Rumah itu adalah dirimu sendiri. Jadi kalau mau buat baik, mulai dari rumah kita, yaitu rumah diri. Ya, lembaga diri, lembaga jiwa. Ju'ila syarru kullu fi bait. Semua keburukan dijadikan di rumah, ada dalam diri kita. Dan miftahnya, kuncinya adalah raghbah fid dunya, cinta dunia. Cinta dunia. Dunianya ustadz, popularitas dan duit dan banyak jamaah. Itu dunia. Jika dia mulai mencintai itu, maka syarr, batin dia semuanya buruk. Makanya banyak ustadz mulai menyerang ustadz yang lain karena dia merasa jamaahnya diambil. Padahal kan nggak ada namanya ustadz boleh melarang jamaah ngaji ke orang lain, boleh nggak? Ini mohon maaf nih, antum nih mau ngaji di sini ke orang lain, saya nggak boleh ngelarang, ngaji aja. Besok nggak ngaji lagi di sini juga nggak apa-apa, kita nggak ngelarang, ya. Kenapa? Antum berhak atas diri sendiri, kita nggak punya hak. Ya. Itulah dahsyatnya orang berthariqah. Dia datang kepada gurunya karena kesadaran. Beda dengan pesantren. Pesantren dicokokin sama gurunya, dipaksa sama orang tuanya, benar nggak? Anaknya belum tentu mau. Kalau berthariqah, ngapain lah tuh kan? Hari Jumat mulai jam 6 sampai jam 12, benar nggak? Ngapain lah tuh? Ya. Hari Selasa mulai dari jam 4 sampai jam 10. Majelis semperan. Dikata-katain Buya Asmi, Buya Aldomi. Ngapain lah itu kan? Tapi karena emang datang dengan kesadaran, kita siap loh dikata-katain. Wa ju'ila al-khair kulluhu fil bait. Semua kebaikan ada di dalam bait, rumah, yaitu rumah diri. Dan kuncinya az-zuhdu fid dunya. Zuhud dari dunia. Maka sebelum jadi orang hebat, jadi pejabat, jadi ustadz, belajar zuhud dulu. Maka kholwat itu mengajarkan kezuhudan. Kita punya tabungan, tapi kita makannya dikit-dikit. Walaupun cuma 10 hari lumayan lah ya. Tiap tahun, kalau bisa di bulan-bulan tertentu kita buat lagi latihan zuhud sebenarnya. Ya. Insya Allah kita akan istiqomah untuk buat program suluk. Insya Allah. Karena itu bagian dari trilogi ribat. Ribat pertama apa? Al-ilm, ngaji. Berilmu gak diamalin, gak masuk. Maka mengamalkan ilmu pada bab talqin. Talqin itu wama walah, dan semua turunan dari talqin, termasuk di situ baiat, riyadhah, mujahadah, kholwat, suluk, kajian hakikat, kajian ma'rifat, semuanya masuk di situ. Ya. Baru yang terakhir, khidmat. Boleh nggak mulai dari belakangnya? Boleh. Saya khidmat dulu. Wah, itu keren itu. Karena itu paling berat itu. Mulai dari khidmat berat. Orang disuruh zikiran mah kuat. Antum khidmat. Khidmat itu yang disebut futuwah. Dia mengorbankan dirinya, hartanya, jiwanya untuk perjuangan. Itu namanya futuwah. Maka orang yang sudah tua tapi berkorban, dia futuwah, dia pemuda. Ente muda tapi nggak mau berkorban, ente tua.
Tuwe dan suwe. Man kaffa syarrahu fama dayya'a sirrahu, atau man kuffa syarruhu fama dayya'a sirruhu. Siapa yang berjuang melawan agar tidak mengeluarkan keburukan kepada orang lain, menyakiti orang lain, duya sirru, maka akan tetap tersimpan sirnya. Salasu khisal tuksil qalb. 3 hal yang dapat mengeraskan kolbu. Ini kataan Imam Qadhi Iyad. Nih coba cek. Kayaknya kita kena semua ini ya. Pertama, yang menyebabkan hati keras, kasratul akli, banyak makan. Wa kasratun naumi, banyak tidur. Yang terakhir, wa kasratul kalami, banyak ngomong. Di sini masuk banyak main sosial media. Oke. Masuk gak kita nih? Masuk. Ini juga masuk. Banyak ngomong nih. Ya. Apa diam-diam aja kita? Maksudnya kasratul kalam fima la yanfa. Banyak kalam pada yang tidak bermanfaat. Main handphone yang ada manfaat masuk. Tapi kalau bermanfaat nggak masuk. Main sosial media, jika itu berkaitan dengan usaha kita, rezeki kita, atau silaturahim, maka dia nggak masuk. Ya, justru malah memperbagus. Oke? Jadi kita juga nggak melarang orang bermain sosial media. Ya. Ada kawan saya sok-sok Islami, anaknya dilarang pakai handphone. Ya. Tapi udah 4 bulan nggak tahan juga, kasih juga. Loh kenapa bro? Nggak kuat? Ya ternyata bukan begini caranya. Ya nggak kuat. Waktu kita ngasih handphone ke anak kita untuk dipinjamin 1 jam 2 jam, dia bingung. Kok Ustadz ngasih anak handphone? Itu nggak Islami Ustadz. Ustadznya diajarin sama dia. Ya bagus sih. Ya. Khairul amal akhfa, sebaik-baik amal yang pengamalnya menyembunyikan amalan itu. Wa amna'ahu minasyaitan ab'adahu minabi. Sehingga jauh dari syaitan, jauhlah dari riya. Orang mengira amalan yang sembunyi itu amalan di kamar, malam-malam hari gitu. Bukan. Amalan yang khafi itu amalan yang ada di dalam diri, yang paling khafi. Kalau kita zikir di kolbu, orang tahu nggak? Ya, kalau kita diem doang, paling kita dibilang tidur sama orang. Ya, tidur nih kayaknya, padahal dia lagi zikir. Kecuali antum pegang tasbih, baru kelihatan sama orang, oh lagi zikir nih. Gitu. Jadi sebaik-baik amal yang disembunyikan, yang khafi. Kenapa? Karena sangat aman dari riya. Ada ungkapan dalam riwayat Imam Baihaqi, khairul dzikr al-khafi. Sebaik berzikir yang dikhafikan. Kabar gembiranya, suluk itu latihan zikir khafi dari awal masuk sampai selesai. Ya. Latihan zikir khafi dari awal masuk sampai, kecuali jam sholat dan zikir-zikir ba'da sholat itu pakai jahar ya. Nggak kayak zikir tadi ba'da isya, ba'da asar ya. Itu mas sengaja dilepasin biar kangen ba'da pas puasa gitu ya. Cuma kasihan tetangga. Inna man syakara ni'mata, inna min syukri ni'mati an tuhadditsa biha. Salah satu tanda, ini agak kebalikan sedikit dengan yang tadi.
Orang mengira menampilkan nikmat itu ria. Enggak. Ria itu menampilkan amal, bukan menampilkan. Jadi kalau soulmate nampilin rumah, itu urusan dia. Ustadz soulmate nampilin rumah, itu enggak ria. Kalau dia nampilin sholatnya 100, itu baru ria. Dia nampilin rumah ya. Harganya berapa? Ya nggak apa-apa, biarin aja urusan dia itu. Kalau antum nggak sanggup beli ya jangan iri gitu. Urusan kolbu dia, cinta dunia, cinta Allah, itu kan dia yang tahu. Kita kan nggak tahu. Kenapa tidak berbaik sangka? Semoga itu tanda dia bersyukur nikmat kepada Allah. Selesai itu. Nggak usah repot-repot amat mikirin orang. Ya. Kalau ente kaya boleh, Ustadz kaya nggak boleh. Enak bener jadi orang. Aballahu alla yaj'al arzaqal muttaqin min haitsu la yahtasibun. Allah itu enggan kecuali apa? Rezekinya muttaqin, orang-orang sampai derajat takwa, itu enggak boleh rezeki tetap. Rezeki mereka mesti min haitsu la yahtasib. Maka Allah itu enggan sama Buya Aldomi yang rezekinya cuma sekali sebulan. Allah mau lebih dari itu. Ya. Yang bukan gaji kampus. Coba lihat aja nanti. Akan muncul masa-masanya orang-orang sampai derajat takwa, rezekinya bukan lagi yang tersurat, tapi rezeki-rezeki yang datang dari mana-mana. Ya. Insya Allah. Kalau sudah begitu, dia nggak jadi budak jadwal lagi. Kenapa? Ternyata rezeki bukan pada jadwal. Dia bukan jadi budak viral lagi. Karena rezeki bukan pada viral. Ya, bukan pada manggung lagi. Karena Allah yang maha merezeki, baik kasih rezeki pada yang manggung atau tidak manggung. Orang berjadwal dan tidak berjadwal. Orang viral dan tidak viral. Ya. Dua lagi. La amala liman la niyatalah wa la adra liman la hisbatalah. Tidak ada amalan, tidak dinilai beramal orang yang tidak berniat karena Allah. Wala ajra liman la hisbatalah. Tidaklah dapat balasan dari Allah orang yang tidak mengharapkan ridho dari Allah. Ya. Kalau mengharapkan ridho, maka dia pasti perhitungan. Nah, maka kalimat mencari ridho di Quran dan di hadis sering menggunakan kata hisbah. Ya. Hisbah itu dari hasabah, berarti dia memperhitungkan amalannya. Amalannya itu bukan main-main gitu, dia serius. Ya. Maka tidaklah Allah kasih reward satu amalan jika orang beramal ini tidak memperhitungkan amalannya apa. Tuba liman istauhasha minan nas wa anisa bi rabbih wa baka ala khati'atih. Nah, ini yang terakhir penutup. Maka beruntunglah tuba. Tuba ini secara harfiah beruntung, berkah. Secara maknawi, secara hakikat itu isim syajarah fil jannah, salah satu nama pohon di surga. Tuba liman istauhasha minan nas. Beruntunglah orang yang menjaga dirinya dan tidak banyak bercampur baur dengan kebanyakan orang. Nah, sekarang bercampur baur itu tidak lagi offline, lebih banyak online ya. Wa anisa bi rabbih, dan dia lebih banyak bermesraan dengan Tuhannya. Wa baka ala khati'ati, dan dia menangisi kesalahan-kesalahannya. Itu maksudnya apa? Di saat orang asik kemana-mana, ya, asik ikhtilat yang tidak bermanfaat, gaul yang nggak manfaat, dia malah sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sangat misterius itu adalah
Ada orang zahirnya dia bercampur dengan manusia, tapi batin dia sangat mesra dengan Allah Ta'ala. Orang itu yang lebih spesial. Ini untuk para muridin. Kalau itu untuk para wasilin. Maka Imam Ghazali mengatakan khalwat terbagi dua. Menyepi terbagi dua. Ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Khalwat yang zahir, kita nyepi dari orang. Tapi khalwat batin, zahir bersama manusia, makhluk, tetap bekerja, tetap usaha, batinnya bersama Allah Subhanahu Ta'ala. Dan gak mungkin itu kecuali berlatih. Ya. Dan saya sampaikan teman-teman, banyak sekali yang ngejekin suluk. Ngapain suluk? Suluk pakai kelambu. Ya, suluk itu di keramaian. Iya, suluk keramaian itu ada. Itu salah satu usul Thariqah Naqsyabandiyah. Salah satu pokok ajaran Thariqah Naqsyabandi bersunyi-sunyi dalam keramaian. Kita ramai dengan orang, tapi batin kita bersama Allah. Tapi untuk mencapai itu, mesti khalwat dulu dalam kesunyian. Lo dalam sunyi aja nggak berhasil, terus ente belago mau langsung keramaian. Ada orang yang tidak berhasil dalam kesunyian, terus dia mengatakan, saya mah suluk dalam keramaian. Istilahnya suluk di balai, ya? Suluk di pasar, suluk bersama makhluk. Ya salah. Itu sombong namanya. Ya, jangan sombong. Ya, thariqat itu pokoknya sama semua, mau syatari, mau qadiri, khalwati, sama semua ke atas. Mereka punya ajaran itu dan nggak usah bangga-banggain thariqah kita. Ya, semua thariqah punya program itu. Dan insya Allah semoga program Ramadan kita dimudahkan Allah. Nanti di sini ada kitab Risalah Al-Laduniyah. Judulnya ngeri tapi isinya standar kok ya. Menjebatani antara orang syariat dan orang hakikat. Ya, kan sekarang ini banyak orang syariat sama orang hakikat ini bertentangan. Benar nggak? Kata orang syariat, ilmu tasawuf itu tinggi, nggak usah dibahas. Ada lagi yang nentang-nentang nasab tuh ngomong gini, ya, sufi itu ngaji Fathul Mu'in, sufi itu ngaji kitab Alfiyah, bukan buka-buka tasawuf gitu. Ya salam. Ya, nggak nyambung. Terus Imam Ghazali nggak masuk dong. Imam Ghazali nggak ngajar Fathul Mu'in. Imam Ghazali punya kitab sendiri, Al-Wajiz namanya. Dan dia ngajar Ihya Ulumuddin. Nggak gitu kalau kita mandang orang. Kita kalau punya guru, modelnya begini, kita nggak akan hukumi guru orang lain seperti guru kita. Itu cuma karena dia punya guru. Guru saya seorang sufi, tapi dia cuma ngajar kitab fikih, ngajar Alfiyah. Maka dia hukumi sufi yang lain itu nggak benar. Kenapa? Dia membuka kitab tasawuf. Bagi dia sufi itu ngajarnya apa? Alfiyah. Berarti mursyid aneh nggak bisa baca kitab. Ada 2-3 orang nggak bisa baca kitab, nggak mursyid dong. Nah, sombong bener punya ilmu ya. Mentang-mentang bisa nulis, mentang-mentang bisa baca kitab. Jangan gitu kita kalau diberi ilmu oleh Allah SWT. Baik teman-teman sahabat Allah. Barangkali itu, semoga pengajian kajian yang kami sampaikan diridhai Allah SWT, bermanfaat di qalbu masing-masing, terutama di qalbu saya sendiri, dan Allah tutup aib kita dengan keindahan namanya, sifatnya. Allah anugerahi kita mahabbah, cinta kepadanya, cinta kepada Rasulnya, dan Allah mudahkan urusan kita akhirat dan dunia. Dan Allah izinkan kita menjadi kekasih-kekasihnya. Allahumma ja'alna min awliyaika wa ahibbaika bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami menjadi kekasih Engkau. Izinkan kami menjadi wali-wali Engkau. Izinkan kami menjadi orang-orang yang mengenal Engkau. Izinkan kami menjadi orang-orang yang berkumpul bersaudara atas nama cinta kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.